Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu persamaan nilai mutlak bentuk yang keempat ya. Persamaan nilai mutlak, nanti nilai mutlak, tapi bentuknya seperti ini. Perhatikan baik-baik, yaitu suatu nilai A mutlak fx ya, suatu fungsi yang dimutlakkan, dikuadratkan, plus B kali mutlak fx ya, plus C sama dengan 0. Oke, kita lihat di sini. Nah, karena kita lihat di sini ada bentuk-bentuk yang menyerupai persamaan kuadrat, sebelumnya kita mereview lagi tentang persamaan kuadrat ya. Cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Memfaktorkan persamaan kuadrat. Oke, di sini. Caranya seperti apa? Saya punya nanti 3 contoh. Yang pertama, kalau saya punya x kuadrat ya, min 5x min 6. Bagaimana cara kita memfaktorkan? Kita lihat di depan x kuadrat tidak ada angka ya. Maka yang kita tuju adalah dua angka belakang ini, minus 5 dan minus 6. Ingat minus 5 ini adalah hasil penjumlahan ya. Hasil penjumlahan akar-akarnya nantinya. Minus 6 ini adalah hasil perkalian. Ini harus kalian garis bawahi dulu. Ini materi ini sudah pernah ya di SMP ya. Jadi kita hanya mereview ulang. Nah, di sini gimana caranya? Biar tidak kalian sejelas, kita buat gini. Minus 6. Kalau yang hasilnya minus, pasti salah satu bilangan yang dikalikan negatif, ya kan? Saya mulai dari yang ini 1 min 12 ya. 1 dikali minus 12. Minus 12. Sorry, maksud saya ini adalah negatif 6 ya. 2, negatif 3, terus kemudian 3 negatif 2, terus di sini ada 6 sama negatif 1. Caranya gimana? Jumlahkan mereka. Sini dijumlahkan, mana sih yang menghasilkan si negatif 5? Di situ kan ada negatif 5 ya. Yang ini 1 minus 6 negatif 5 ya. 2 minus 3 negatif 1. 3 min 2 itu juga negatif. Maksud saya 1. 6 min 1 adalah 5. Berarti yang kita ambil adalah yang atas. Ya. Gimana cara buatnya? Dibuatnya seperti ini. Maka karena depannya ini hanya X saja, kita tuliskan X. Satunya positif berarti plus 1. Ya. X minus 6. Seperti ini. Ini adalah bentuk pemfaktorannya. Jadi jawabannya yang ini. Kita nggak mencari nilai X dulu, tapi kita memfaktorkan seperti itu. Ya. Terus bentuk yang kedua. Itu contoh satu, review yang kedua bentuknya seperti ini. Di sini bentuknya 3x kuadrat, ya, min 5x plus 4. Seperti ini. Oh, sebentar. Maksud saya minus 2. Sini. Plus 2 maksud saya. Bukan plus 4, plus 2. Bagaimana caranya? Kalau di depan angka x kuadratnya ini ada suatu angka, angka ini dikalikan ke belakang. Sehingga kita fokus ke hasil penjumlahan dan hasil perkalian. Jadi belakangnya 3 kali 2 kan menjadi 6. Plus di sininya tetap minus 5x-nya turun. Yang x kuadratnya nanti dulu. Ini kan sama kayak yang ini ya. Tapi kalau di sini plus 6, bedanya apa? Kalau dia 6, maka
kemungkinannya dua-duanya positif atau dua-duanya negatif kan? Nah, kita mulai dari 1, 6. 2, 3. Berarti ini mulai dari minus 3, minus 2, minus 6, minus 1. Kita jumlahkan mereka kayak yang tadi sebelumnya. Jumlah 1 kali tambah 6 jadi 7. Ya, ini jadi 5. Yang ini jadi negatif 5. Nah, kalau kalian udah menemukan hasilnya, langsung stop di situ. Oke? Berarti kita dapat ya. Ini, nah gimana caranya? Angka depannya X kuadrat kan 3. Maka kita buat 3X ya. Di sini maka kita masukkan minus 3. Yang satunya 3X min 2 per 3. Nah, di sini harus kalian cross check. Ada nggak yang bisa difaktorkan kayak gitu? Buat menyilang si 3-nya. Kita lihat di 3X sama 3 di sini sama-sama bisa dibagi 3, ya kan? Sedangkan untuk 3X sama 2 itu tidak bisa dibagi bilangan lain ya. Sehingga kita bagi si 3X min 3-nya itu dengan 3. Caranya gimana? Keluarkan 3-nya. Jadi 3 di sini masing-masing kita buat dulu 3 dalam kurung. Maka 3X dibagi 3 adalah X. Minus 3 dibagi 3 adalah min 1. Seperti ini. Ininya 3X min 2 per 3. Dicoret-coret. Sehingga menghasilkan di sini X min 1 ya, kali 3X min 2. Seperti ini. Oke. Inilah bentuk pemfaktoran kedua. Ya. Sekarang kalau bentuk lain, misalkan saya punya bentuknya 6X kuadrat ya, plus 5X plus 1. Seperti apa caranya? Ya, kalau kayak gini, sama seperti cara sebelumnya harus kalian kalikan 6-nya ke belakang. Jadi koefisien atau bilangan di depan X kuadrat harus dikalikan ke konstanta yang ada di belakang. Kayak gitu. Ya, sehingga ini didapatkan berarti tetap plus 5X, 6 kali 1 yaitu plus 6 ya. Caranya gimana? Buat lagi kayak sebelumnya. Buat lagi gini ya. Pasang ini 6, berarti kan kayak yang di itu 1, 6, 2, 3, ya. Karena ini positif, pas penjumlahannya positif, kita ambilnya 2 plus 3 ya, yaitu 5. Udah dapat ya di sini. Jadi kalau udah dapat ya udah stop di situ. Maka kita masukkan dia. Dia 6X ya. 2 berarti plus 2, seperti ini. Kemudian 6X plus 3. Karena tadi kalian harus mengalihkan 6-nya, maka kita harus bagi dia dengan 6. Nah, ini makna yang sama dengan sebelumnya. Kenapa 3 ini kita bagi 3? Karena habis kalian kali 3. Dia akan konstantanya. Gitu. Nah, di sini bagaimana selanjutnya? Kita lihat 6 sama 2 sama-sama bisa dibagi 2. Ya kan? Kita keluarkan 2-nya. 6X dibagi 2 adalah 3X ya. 2 dibagi 2 adalah plus 1. Sekarang 6X sama 3, sama-sama bisa dibagi 3. Maka di sini 3 kali 6X bagi 3 adalah 2X. Ya, 3 dibagi 3 adalah 1 plus 1 per 6. 2 dibagi 6, 3. 3 coret menghasilkan yaitu 3X plus 1. Ya, kali 2X plus 1. Seperti ini. Inilah bentuknya. Oke. Nah, di sini untuk berikutnya saya akan gunakan yang kita barusan coba ya. Kita masuk ke soal contoh persamaan nilai mutlak. Misal saya punya yang pertama, yaitu di sini bentuknya contoh 1 ya. Contoh 1 dia bentuknya adalah sama soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian. Nah, ini 3X min 2 kuadrat min 5 kali
mutlaknya ini 3x min 2, ya. Misalkan gini sama dengan 6. Misalkan kalian mendapati seperti ini, harus mengenolkan salah satu ruasnya, yaitu dengan cara Pak 6-nya dipindah. Kayak gitu. Jadi pindahkan jadi mutlak 3x min 2 kuadrat, ya. Min 5 kali mutlak 3x min 2, ya. Minus 6 sama dengan 0. Caranya gimana berikutnya? Misalkan, lakukan pemisalan. Misalkan, siapa yang kita misalkan yang nilai mutlaknya? Yaitu mutlak 3x min 2 itu sama dengan A. Seperti ini. Maka dari sini sedemikian hingga hasilnya apa? A kuadrat min 5A min 6 sama dengan 0. Ini kan sama seperti yang tadi kita contohkan ya. Sehingga pemfaktorannya dia adalah A min 6. Oke. Kemudian A plus 1. Seperti ini. Sama ya. Kayak ini ya. X plus 1, X min 6. Yang ini kita jadikan sini. A min 6, A plus 1 sama dengan 0. Langkah selanjutnya gimana? Masing-masing disama dengan 0. Oh, A minus 6 sama dengan 0. A sama dengan 6. Sehingga mutlak 3x min 2 sama dengan 6. Ya. Yang kedua, A plus 1 sama dengan 0. Ya. A-nya sama dengan negatif 1. Sehingga mutlak 3x min 2 sama dengan negatif 1. Di sini kita perhatikan bahwa nilai mutlak kan tidak boleh negatif. Sehingga yang ini tidak memenuhi. Ya. Berarti kita lanjutkan dari 3x min 2 lagi. Maka 3x min 2 mutlaknya ya sama dengan 6. Kita punya dua nilai nantinya. 3x min 2 sama dengan 6. Ya. 3x sama dengan 8. Dari mana 8? 6 ditambah 2. Ya, ininya pindah ruas. Jadi ini 3x, maksud saya x sama dengan 8/3. Sedangkan lawannya dia yaitu 3x min 2 sama dengan minus 6. 3x sama dengan minus 6 tambah 2 berarti minus 4 ya. X sama dengan minus 4/3. Oke. Sehingga didapatkan di sini apa? HP-nya adalah minus 4/3, 8/3. Jadi ada dua penyelesaian. Ya. Kita lanjutkan. Berikutnya yang bentuk pemfaktoran kedua tadi yaitu 3x kuadrat min 5x plus 2 menjadi x min 1 sekali 3x min 2 ya. Kita hitungkan. Di sini contoh 2-nya yaitu misalkan saya punya mutlak x min 1 saja. X min 1 kuadrat tadi kan 3 ya. Min 5 kali mutlak x min 1. Langsung aja nih. Misalkan langsung ini bentuknya min 2 ya. Sama dengan min 2 atau plus 2 tadi? Min 2 ya? Oh, plus 2, sorry. Plus 2 sama dengan 0. Kayak sebelumnya kita misalkan dulu. Misalkan. Ya. Misalkan apa? Misalkan mutlak x min 1-nya sama dengan A. Ini ya. Sehingga apa yang terjadi di sini? 3A kuadrat min 5A plus 2 sama dengan 0. Ya kan?
Jadi abis ini baru difaktorkan. Tadi kita dapatkan nilainya berapa? Kalau lupa, yuk kita lihat lagi, balik ke halaman depan. Yaitu dapatnya X min 1 kali 3X min 2 ya. Berarti ini X min 1-nya kita ganti A min 1 kali 3A min 2. Seperti ini. Maka kita dapatkan yang pertama, A min 1 sama dengan 0. Ya. Berarti A sama dengan 1. Mutlak X min 1 sama dengan 1. Begini. Kemudian dapat yang kedua, 3A minus 2 sama dengan 0. 3A sama dengan 2. A sama dengan 2 per 3. Sehingga didapatkan mutlak X min 1-nya adalah 2 per 3. Seperti ini. Ya kan? Nah, baru di sini berarti kita bisa punya 4 penyelesaian. Kenapa punya 4? Karena ada 2 nilai mutlak yang bisa kita buka. Ya. Pertama, X min 1 nih, sama dengan 1. Maka kan dia punya penyelesaian pertama, X min 1 sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 2 ya. Yang kedua, X min 1 sama dengan negatif 1, maka X-nya sama dengan berapa? Minus 1 ditambah berarti jadi 0 ya. Ini dua nilai X pertama yang memenuhi. Ya kan? Yang kedua, mutlak X min 1 sama dengan 2 per 3. Sehingga gimana di sini? Oh, berarti X min 1 sama dengan 2 per 3. Kalau kita pindahkan kan jadi X sama dengan 1 ditambah 2 per 3. Seperti ini. Sehingga didapatkan nilai X-nya adalah 1, 2 per 3. Ya. Kemudian X min 1 sama dengan minus 2 per 3. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 1 minus 2 per 3. Maka di sini X sama dengan berapa? 1 minus 2 per 3. Yang saat ini jadi 3 per 3 min 2 per 3 ya, biar jelas. Sehingga ini didapatkan 1 per 3. Ya, X-nya. Sehingga kita punya 4 nilai di sini. Ya. Yaitu HP-nya adalah yang pertama 0, ya kan? Terus sepertiga. Kemudian 1, 2 per 3. Kemudian yang terakhir adalah 2. Oke. Mudah kan? Sampai sini tidak sulit untuk yang bentuk 4 ini. Ya, kemudian kita lihat yang bentuk ketiganya, misalkan yang tadi kita faktorkan, yaitu 3x plus 1 kali 2x plus 1 ya. Bentuk ketiganya, sekarang contoh ketiga. Contoh ketiga, ya. Berarti gimana bentuknya? Misal saya punya 6 mutlak 2x min 1 ya, kuadrat ditambah 5 kali mutlak 2x min 1 ya, ditambah 1 sama dengan 0. Misalkan gini ya. Jadi misalkan sama dengannya min 1, berarti harus jadikan ruasnya minus salah satu ruasnya 0 ya. Ingat baik-baik ya, yang itu. Kita misalkan langsung. Misalkan mutlak 2x min 1 ya, sama dengan A. Maka kan ini terbentuknya jadi apa? 6A kuadrat plus 5A ya, plus 1 sama dengan 0. Ya. Kemudian apa langkah selanjutnya? Dibentuk kayak tadi, dapat ya tadi yang awal ya, yang pemfaktoran awal kan serupa, cuma tinggal mengganti nilai A sama X-nya saja. 3A plus 1 kali 2A plus 1 sama dengan 0. Ya kan? Jadi apa yang didapatkan di sini? Maka 3A plus 1 sama dengan 0.
3A sama dengan min 1, ya. A sama dengan negatif 1/3. Kita masukkan nilai A-nya yaitu mutlak 2X min 1, ya. Sama dengan 1/3, minus 1/3. Nah, kita lihat di sini. Nilai mutlak nggak boleh negatif, ya kan? Maka yang ini tidak memenuhi. Kita tulis dia TM, tidak memenuhi singkatannya ya. Yang kedua sekarang. 2A plus 1 sama dengan 0, ya. 2A sama dengan negatif 1. A sama dengan negatif 1/2. Oke? Sehingga kita mutlakkan ini jadi 2X min 1 sama dengan negatif 1/2. Kasusnya sama kayak yang tadi, sama-sama negatif, dia tidak punya berarti ya. TM ya, tidak memenuhi. Ingat, nilai mutlak harus bernilai positif hasilnya ya. Kalau X-nya dalam X-nya nilai negatif nggak masalah, tapi nilai mutlaknya harus positif. Sehingga di sini kita simpulkan HP-nya adalah himpunan kosong. Nah, inilah akhir dari materi persamaan nilai mutlak. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketidaksamaan nilai mutlak. Seperti itu. Oke? Saya akhiri sampai sini. Semoga video ini dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.